Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Hikmah di pelajaran Pendidikan Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, bagaimana kabar kalian semua? Ibu doakan semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kalian. Amin, Allahumma amin. Anak-anak bagaimana? Apakah kalian sudah melaksanakan sholat subuh? Dan apakah kalian sudah melaksanakan sholat duha? Ingat ya, sholat 5 waktu itu tidak boleh ditinggalkan. Dan jangan lupa ditambah sholat duhanya agar Allah menyayangi kalian semua. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama ya. Nah, Ibu punya tepuk baca doa. Mau tahu nggak? Baiklah, Ibu kenalkan ya. 1, 2, 3. Tepuk baca doa. Sekarang saya mau belajar. Saya harus baca doa. Baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku ridho Allah Tuhanku, aku ridho Islam agamaku, dan aku ridho Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku dan berikanlah pemahaman. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Amin. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini ya. Ayo, sudah siap belum buku dan alat tulisnya? Anak-anak Ibu yang soleh dan solehah, hari ini kita akan menelusuri kisah tentang Nabi Hud alaihi salam dan juga kaumnya. Kisah ini berjudul Badai Pasir Penghancur Kaum Nabi Hud alaihi salam. Materi tentang kisah Nabi Hud alaihi salam ada di dalam buku agama Islam bab 5 subbab 3, yaitu untuk kelas 1 SD Al-Mustaqim. Baiklah, kita mulai kisahnya ya. Kisah ini bermula dari kisah Nabi Nuh alaihi salam atau memiliki sangkut paut dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi, setelah Nabi Nuh alaihi salam dan umatnya yang bertakwa, yang beriman melalui banjir bandang yang besar, Nabi Nuh alaihi salam dan umatnya melalui kehidupan yang baru dengan keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa gangguan dari orang-orang kafir. Kemudian keturunan mereka tersebar ke beberapa wilayah yang luas. Salah satunya adalah kaum Ad. Kaum Ad merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam dari anaknya yang bernama Sam bin Nuh alaihi salam. Mereka bertubuh tinggi, besar dan juga kuat. Mereka juga dianugerahi otak yang sangat cerdas. Kaum Ad tinggal di daerah yang bernama Iram, terletak di antara Yordania dan juga Yaman. Mereka dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daerah yang sangat subur dengan sungai yang mengalir, kebun-kebun yang luas dan hasil bumi yang sangat berlimpah. Kaum Ad juga memiliki kepandaian dalam tata kelola kota dan pemerintahan. Mereka mahir sekali membuat bangunan-bangunan yang tinggi dan megah. Bangunan yang sangat indah yang terbuat dari gunung pasir di puncak-puncak bukit. Mereka juga pandai membuat benteng-benteng yang kokoh, saluran irigasi, dan kolam. Hewan ternak mereka juga berkembang biak dengan sangat baik.
Berkat karunia Allah yang luas dan kerja keras mereka itu, kaum Ma'ad kemudian menjadi kaum yang sangat makmur dan lebih maju kehidupannya daripada kaum yang lainnya. Mereka juga lebih disegani daripada kaum yang lainnya. Namun sayangnya, hal tersebut justru membuat mereka menjadi sombong dan hidup bermegah-megahan. Mereka menilai bahwa kemuliaan hidup itu berdasarkan kekayaan dan kekuasaan saja. Pada mulanya, kaum Ma'ad adalah hamba yang beriman. Mereka adalah hamba-hamba yang taat dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun lama-kelamaan mereka justru mulai menyembah berhala dari tokoh-tokoh mereka. Berhala yang mereka agung-agungkan bernama Syada, Syamut, dan juga Hira. Mereka menyerang kaum-kaum lain di sekitar mereka. Mereka selalu menang dalam peperangan. Mereka berlaku kejam dan sewenang-wenang kepada para tawanan perang. Kehidupan mereka dipenuhi kemaksiatan, kedurhakaan, dan penindasan kepada yang lebih lemah. Di tengah masyarakat yang rusak itulah Nabi Hud alaihissalam diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Allah. Nabi Hud alaihissalam berasal dari keturunan yang kaya dan terpandang di kalangan kaum Ad. Akhlaknya mulia, memiliki sopan santun dan akhlak yang tinggi. Beliau juga sangat cerdas. Beliau tidak pernah terpengaruh oleh kerusakan kaumnya. Setelah turun perintah Allah, Nabi Hud alaihissalam mulai berdakwah dengan lemah lembut dan sikap yang sopan. Nabi Hud menyampaikan, "Wahai kaumku, janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab yang besar seperti kaum-kaum terdahulu. Tidakkah kamu khawatir dengan bukit-bukit pasir yang bisa menimbunmu?" Demikian Nabi Hud alaihissalam memperingatkan kaumnya. Namun dengan congkak dan sombong, kaum Ad justru menentang Nabi Hud. "Wahai Hud, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah azab yang engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar." Kaum Ad mengabaikan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam. Mereka bersikeras untuk menyembah dan memohon pada berhala-berhala mereka untuk segala urusan. Kemudian akhirnya tibalah janji Allah. Azab turun untuk mereka. Muncul awan hitam yang membentang di langit. Orang-orang kafir justru melihat awan itu dengan sangat gembira. Mereka mengira hujan lebat akan segera turun dan menghentikan musim kemarau yang selama ini melanda kehidupan mereka. Namun dugaan mereka salah besar. Gumpalan awan itu adalah azab dari Allah untuk orang-orang kafir. Angin dengan kecepatan tak terbayangkan datang secara tiba-tiba, menghempaskan dan merusak apa saja yang dilewatinya. Tidak ada yang bisa bertahan. Semuanya terangkat, berputar, dan terlempar di bawah angin. Keyakinan kaum Ad bahwa rumah batu dari bukit-bukit bisa melindungi mereka musnah. Semuanya hancur tersapu angin. Tubuh mereka yang tinggi dan kuat dilanda ketakutan yang amat sangat hebat. Ternyata badai itu tak hanya membawa angin, tetapi juga pasir-pasir dari tempat yang sangat jauh. Pasir-pasir itu menimbun semua tumbuhan, bangunan, hingga pada hari ke-8 semuanya sempurna tertutup pasir. Kaum Ma'ad yang kuat pun musnah beserta dengan kesombongannya.
Sedangkan Nabi Hud alaihi salam beserta kaumnya yang beriman telah hijrah terlebih dahulu ke negeri bernama Hadramaut. Mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun membangun kehidupan baru di sana. Mereka hidup sejahtera dengan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah tentang Nabi Hud alaihi salam dan azab bagi kaum-kaumnya yang durhaka. Hikmah dari kisah Nabi Hud alaihi salam adalah kita harus menyampaikan kebenaran dan kebaikan dengan lemah lembut dan sopan santun seperti yang dilakukan oleh Nabi Hud alaihi salam. Jagalah iman dan kebaikan dan jangan mudah terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan yang buruk di lingkungan kita. Beriman dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang hanya ada satu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, yang selalu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan dunia, kekuatan badan hanyalah sementara. Kita tidak boleh bersikap sombong. Anak-anak, itu dia pembelajaran pada hari ini. Ibu tidak berikan tugas untuk kalian ya. Semangat belajarnya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu doakan semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa tertanam di dalam pikiran, hati, dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah belajar kita juga harus berdoa. Yuk, tepuk baca doa dulu. Tepuk baca doa. Sekarang saya sudah belajar. Saya harus baca doa. Baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar untuk kami laksanakan, dan tunjukkanlah yang salah itu salah untuk kami jauhi. Amin. Sampai bertemu dengan Ibu Hikmah di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.